Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat taufik dan hidayah kepada kita sehingga proses pembelajaran daring ini bisa berjalan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin. Baik, sebelum pembelajaran yang dimulai atau memperkenalkan ketika dimulai, silakan anda sekalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena tiada senjata yang paling ampuh melainkan dengan senjata doa. Karena itu berdoalah menurut agama dan kepercayaan masing-masing sesuai diajarkan oleh Rasulullah, juga terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Baiklah, untuk pembelajaran sebelum pembelajaran dimulai juga, silakan yang untuk anak-anak sekalian di lingkungan rumahnya, baik itu dalam kamar atau di tempat-tempat nongkrong, silakan dilepaskan, karena kenyamanan kita saat belajar itu tergantung dari situasi lingkungan kita. Atau lingkungan kita bersih, otomatis apapun ilmu yang diserap atau ilmu yang ditangkap dan otomatis akan lebih mudah dan lebih kita untuk melakukannya. Baik, pada kesempatan kali ini mungkin dan melalui rekaman layar ini kurang maksimal dikarenakan versi dari komputer Bapak kurang baik, maka kita akan mengikuti saja dengan sebaik mungkin. Dan di sini tutorial yang kasih yaitu mengenai tema pelajaran kita masih mencangkut tentang STP server dan kata praktikum. Dalam praktikum ini kita akan membahas beberapa praktikum, pertama yang tentu sendiri melalui Debian di Debian yang tentunya STP servernya diinstal terlebih dahulu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melalui dari Cisco Packet Tracer, di mana Cisco Packet Tracer ini dapat kita download melalui web browser, baik itu melalui Google Chrome maupun melalui Mozilla. Dan ini adalah satu mata pelajaran yang dari teknik informatika atau dari program jurusan teknik komputer dan jaringan. Untuk mencapai PKD ini kita harus memperbanyak praktikum dan praktikum. Praktikumnya terdiri dari 3 lingkup. Yang pertama melalui sistem Cisco Packet Tracer sendiri. Hasil dari aplikasi ini kita melakukan stimulusnya, langkah-langkah install dan konfigurasi STP servernya, dan sampai menerima atau mendownload sebuah paket dalam file transfer protokol server. Yang kedua, kita melalui dari instalasi Debian melalui dari STP servernya, yaitu melalui dari Debian 10 yang kita install bersama-sama. Dan yang ketiga, mode dari praktikumnya yaitu melalui sistem operasi Microsoft 7 atau yang sering dipakai pada umumnya. Dalam Microsoft 7 ini dapat juga kita aplikasikan praktikum dari STP servernya, yaitu untuk melihat data-data transfer protokol. Baik, langsung kita peragakan. Ini memperagakan Cisco Packet Tracer sebagai praktikum pertama. Langsung kita klik 2 kali. Nah, beginilah tampilan dari Cisco Packet Tracer pada umumnya.
Bagi yang belum mempunyai aplikasi ini, silahkan di-download, bisa melalui Google Chrome, Mozilla, dan lain sebagainya. Di sini ada menunya, ada file, edit, sampai dengan help. Dan tentunya siswa-siswa sekalian, atau siswi-siswi sekalian telah mempunyai ini, baik mata pelajaran TLJ, AIJ, bahkan yang lainnya mungkin barangkali. Nah, di sini ada beberapa menu juga, ada new, ada open, save, dan print, dan lain sebagainya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan masukkan contoh praktikum ini. Kita akan masukkan 3 visi saja. Untuk mempersingkat waktu, kita masukkan 3 visi saja. Pertama, visi yang kedua, dan visi yang ketiga. Sekarang kita atur yang sebaik mungkin. Nah, untuk mendapatkan visi ini, kita cukup ambil drag dan drop dari device, tarik ke atas. Berikutnya kita masukkan suite. Suite itu apa sebenarnya? Suite itu ialah tempat penyaringan data melalui antara komputer server dan sebagainya. Sekarang kita ambil suite-nya. Nah, kemudian kita ambil dari servernya, proses server. Setelah itu kita akan memberikan kabelnya. Dalam hal ini kabel tersebut bisa kita ambil yaitu kabel Wi-Fi sebagai langkah penghubung antara PC0, switch, dan server, dan juga pincat pada PC 2 nya. Nah, kita tarik seperti ini, ambil pas Ethernet dan hubungkan dengan pas Ethernet 0/1. Begitu juga dengan langkah-langkah berikutnya pada PC 0 dan PC 2. Baik, untuk langkah berikutnya yaitu menghubungkan antara switch dan server. Itu langkahnya sama, yaitu kita tarik dari kabel overflow from dari switch ke server. Nah, untuk mempercepatnya kita langsung klik saja, yaitu fast forward and time. Inilah tampilan skema dari praktikum kita. Ini belum ada apa-apanya. Kenapa belum ada apa-apanya? Karena dari server, klien pertama, klien kedua, dan klien ketiga ini belum ada di konfigurasi atau IP addressnya belum ada. Maka dari itu, sekarang kita akan memperagakan atau memberikan konfigurasi melalui IP addressnya. Yang pertama melalui server, kedua PC pertama, PC kedua, dan PC ketiga. Langsung saja kita masuk ke server, klik ulangi, klik server, satu kali klik aja boleh, atau 2 kali. Klik desktop. Setelah desktop dipilih, lalu pilih IP konfigurasi. Kenapa kita pilih IP konfigurasi? Kenapa tidak kita pilihkan run? Karena run ini untuk pengujian dari IP konfigurasi, artinya IP address sudah terpasang, lantaran ini belum terpasang IP addressnya, maka dari itu kita harus memasang IP addressnya terlebih dahulu. Oke, sekarang kita tes. Di sini kita buat IP addressnya 192.168.1.1. Ini IP address yang pada umumnya dipastikan. Oke, sekarang kita enter aja. Nah, setelah itu lanjut kita
close. Ini artinya IP address dari server sudah terpasang. Kemudian kita akan memasang IP address dari klien pertama, terus terusnya klien kedua dan klien ketiga. Klik satu kali saja, play desktop. Kemudian kita klik IP configuration sama saja. Oke, sebelumnya kita akan setting terlebih dahulu HTTP server. Kenapa tadi HTTP server setting? Karena untuk memberikan IP otomatis. Sekarang kita cek terlebih dahulu dari IP HTTP server. Di sini belum ada setting. Perlu kita settingkan karena untuk mendapatkan IP address secara otomatis. Jadi kita di DHCP server, meskipun tema kita bukan DHCP server, karena server ini juga berfungsi untuk memberikan IP address secara otomatis. Jadi kita tidak perlu mengetik IP addressnya PC0, PC1, dan PC2 secara otomatis akan terkoneksi sendiri. Maka dari itu dari server ini kita akan menyetel atau men-setting dari DHCP servernya karena pemberian otomatis. Ya, satu sini maximum number of users kita berikan 5. Kenapa kita berikan 5? Karena 1, 2, 3, 4 maksimumnya 5, lebih dari 4 gitu. Karena 3 tidak boleh, karena dikasih 3 otomatis dia akan aktifasi 1. Kalau di aktifasi 4 artinya sampai PC 2. Dibandingkan PC 5 otomatis bisa menambah 1 lagi. Sekarang kita berikan maximum number of users 5. Kemudian selesai. Nah, di sini sudah tertera 192.168.1.1. Ini address dari server sendiri. Karena ini punya dari server. Oke, sekarang kita close. Nah, di sini di server ini sudah IP addressnya sudah terpasang, DHCP servernya pun sudah terpasang. Sekarang kita akan men-setting dari klien pertama, kedua, dan ketiga. Pertama, kita masuk ke tampilan desktop, masuk ke IP konfigurasi. Nah, itu untungnya kalau kita menyetel ulang dari server DHCP di DHCP nya, pakai DHCP servernya, maka akan secara otomatis akan terberikan IP address. Kita buktikan ya. Nah, kan DHCP server ini akan mendapatkan alamat dari IP address secara otomatis melalui server. Karena di server tadi kita telah men-setting ulang DHCP servernya. Sekarang kita close. Karena ini sudah mendapatkan alamat IP-nya 192.168.1 dan .2. Karena servernya mempunyai 1, klien pertama yang dapat 2. Close. Caranya sama pada klien yang ketiga. Nah, di PC yang kedua ini mendapatkan alamat IP address 192.168.1.3. Contohnya sama seperti ini. Sekarang kita hapuskan. Nah, sekarang kita akan yaitu menambahkan atau mengatur dari paket HTTP servernya. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita masuk ke, karena kita menyetel atau men-settingkan pengaturan HTTP servernya dengan cara
yaitu mengatur FTP servernya atau mengirim data atau memberikan data atau menyimpan data atau mendownload data dari server, maka perlu kita FTP servernya disetting ulang. Tadi kita hanya menyetingkan ulang dari isi FTP server. Sekarang kita FTP server yang kita bahas. Sekarang kita masuk ke klik 2 kali pada server, masuk ke service. Pertama desktop dan masuk ke service, dan langkah berikutnya itu masuk ke FTP server, FTP yang sini. Nah, setelah tampil munculan seperti ini, gambar seperti ini, itu apabila di laptop atau di komputer Anda sekalian punya off, keterangannya off, artinya padam atau mati atau padam, maka perlu di on kan untuk pengaktifan paket FTP server ini. On kan. Yang kedua, itu pada tampilan teks box ini ada user setup. Pada user setup ini mempunyai bagian username dan password yang mesti diisi. Sekarang kita coba untuk mengisinya, yaitu username nama bapak sendiri, misalkan Fauzi. Passwordnya SMK N1 Rambah, SMK N1 Rambah. Username Fauzi nama bapak sendiri dan passwordnya SMK N1 Rambah. Nah, username dan password sudah terisi. Sekarang kita akan checklist write, read, delete, rename, dan kenapa sih kita mesti mencentang write, delete, rename, and list maksudnya? Karena kalau kita tidak mencentang ini, otomatis dia akan tidak terbaca, tidak bisa menghapus dan lain sebagainya dalam sistem paket file transfer protokol nanti. Maka perlu kita centang write, delete, rename, and list. Sekarang kita tambahkan dengan menekan tombol button sekarang kita tinggalkan close ini karena kita sudah mengaturnya. Nah, langkah berikutnya yaitu kita akan mengecek apakah di sini sudah bisa terakses melalui visi 0, visi 1, dan visi 2. Artinya kita mengakses dari paket FTP server yang ada di server kita sendiri. Sekarang nanti kita klik visi pertama, lalu masuk ke command prompt. Caranya itu yang pertama kita masukkan FTP server, FTP, lalu masukkan alamat IP-nya dan server 192.168.1 dan .1. Ini adalah alamat dari server yang kita buat tadi. Sekarang kita enterkan. Oke. Trying to connect, artinya paket FTP servernya dari klien ke server komputer server sudah terkonek dengan IP address 192.168.1.1. Sini dia akan meminta username. Tadi di server kita masukkan username-nya sudah kita masukkan dan passwordnya sudah kita masukkan. Nah, sekarang kita isi username-nya. Tentunya kita sudah mengingat apa yang kita buat tadi. Jadi kita buatkan nama sendiri yaitu Fauzi, kemudian enter. Username oke, dan memerlukan sebuah password. Nah, kita masukkan passwordnya yaitu SMKN1 Rambah. Enter. Sini paketnya sudah berhasil login versus log on, artinya paket dari FTP server sendiri sudah bisa diakses oleh klien.
Langkah berikutnya yaitu kita masukkan perintah yang diperlukan dalam FTP server. Perintah apakah itu? Ada yang tahu? Perintah ini yaitu ada delete, ada dir, ada get, ada have, ada put, ada rename dan lain sebagainya. Itulah maka yang kita perlu perintahkan di pengaturan di komputer server yang sebelumnya. Yaitu dengan perintah tersebut kita akan masukkan tanda tanya sebagai menampilkan perintah-perintahnya. Enterkan. Nah, begini. Ini adalah perintah dari server yang punya server komputer. Ada cd, ada delete, ada dir, get, have, passive, put, dvd, fit, and rename. Sekarang langkah berikutnya kita akan melihat list yang ada di server. List itu apa sih? List itu dapat kita artikan data-data yang terdapat pada komputer server. Di sini klien pun bisa melihat kan listnya berapa listnya, listnya dengan cara apa kita melihatnya? Dengan cara perintah ini. Inilah yang akan melakukan perintah dir itu melihat data list server. Langsung saja kita ketik dir. Nah, ini dia datanya. Data yang terdapat pada komputer server. Mulai dari 0 sampai 18 data. Oke. Berikutnya yaitu kita akan menambahkan data dari klien ke server. Dengan cara menambahkan data tersebut yaitu kita close dulu dari komputer klien, kemampuan dari komputer klien, kita masuk ke text editor. Karena di text editor ini kita akan menambahkan data dari klien ke server. Artinya data dapat ditambahkan dari sisi klien menuju ke server yang nantinya bisa download dan bisa dihapuskan gitu. Sekarang kita masuk aja ke text editor. Sini kita tulis bebas, kita mau nulis apa, misalnya kita tulis makalah PEMDAS atau pemrograman dasar. Ini hanya sebagai contoh biasa. Lalu file ini kita simpankan dengan memilih save. Setelah muncul tombol seperti ini, kita akan membuatkan makalah tersebut atau kita simpan dengan format .txt makalah PEMDAS. Sekarang kita masukkan makalah.txt. Kenapa dia mempunyai format txt? Karena di format FTP tersebut hanya membaca format txt. Dia tidak akan membaca format HTML, dia tidak akan membaca format lain dan sebagainya, atau docs dan sebagainya. Dia akan membaca hanya format txt. Jadi aturan dari FTP server dia akan membaca format txt, makalah.txt. Oke. Sekarang kita tinggalkan text editor tersebut dengan close. Kita masukkan di run atau command prompt dari functional yang tadi dengan cara kita buktikan kembali ke command prompt, lalu kita ketik perintah ini put. Perintah put ini yaitu perintah untuk menampilkan apakah data yang kita masukkan dari sisi klien ke server muncul atau tidak, atau bahasanya untuk menampilkan data yang kita masukkan dari klien ke server.
Sekarang kita masukkan perintah berikut, yaitu put makalah.txt. Kenapa kita masukkan makalah.txt? Karena ini makalah yang kita save tadi pada dalam format txt. Dari sisi komputer klien tadi kita masukkan judulnya yaitu laporan makalah pemrograman dasar atau makalah standar, lalu disimpan dengan format txt, makalah.txt. Maka untuk menampilkan makalah.txt itu, maka perlu kita menampilkan perintah put dan masukkan nama format tadi yaitu makalah.txt. Sekarang kita enter. Nah, setelah kita enter, rating file makalah.txt itu 192.168.1.1 dan transfer complete 13 byte. Artinya file dari makalah tersebut dapat ditulis dan tersimpan di komputer server. Ini adalah komputer server dan alamat dari komputer server. Dapat ditulis dan transfer complete, artinya yaitu proses transfernya secara komplit itu selesai. Kemudian kita melihat apakah makalah yang kita masukkan ini terdapat pada list dari server atau tidaknya. Sekarang kita buktikan dengan cara itu memasukkan perintah dir tadi. Yang pertama kita melihat list, yaitu perintah dir untuk melihat data-data yang terdapat pada list server. Nah, berhubungan kita sudah menambahkan datanya, sekarang kita lihat kembali apakah data yang ditambahkan itu berapa atau tidak dengan cara kita mengetikkan dir. Nah, pada akhirnya berhasil data yang kita masukkan. Inilah dia pada nomor ke-17, yaitu terdapat makalah.txt. Setelah kita inputkan dari sisi klien komputer klien di sisi komputer server. Langkah berikutnya yaitu dalam FTP server ini kita akan mendownload makalah tersebut. Kita dapat mendownload karena ini makalah ini sudah terbuat. Satu makalah ini, satu file ini sudah terbuat di komputer server. Sekarang kita akan coba untuk mendownloadnya dengan perintah get. Ini dengan perintah get ini. Fungsi get ini kita untuk mendownload. Get, lalu kita masukkan format dari penyimpanan file tadi. Karena di sini kita masukkan makalah.txt. Oke, enter. Nah, sekarang reading file makalah di from 192.168.1.1, artinya file makalah dari server IP server dari komputer server dapat dibaca. Reading file makalah.txt from 192.168.1.1 dan transfernya itu komplit, sudah berhasil. Artinya sudah bisa terdownload dalam stimulus ini. Langkah berikutnya kita akan mendownload makalah atau menghapuskan makalah. Di sini kan sudah tersimpan di komputer server. Sekarang kita menghapusnya dari sisi klien. Bagaimana cara menghapusnya? Yaitu dengan cara delete, perintah delete. Delete emang artinya hapus dalam bahasa Inggris. Perintah masukkan perintah delete. Sekarang kita praktekkan delete
dot makalah dot txt. Setelah kita masukkan perintah dari delete dari sisi klien tersebut, delete makalah .txt, sehingga menghasilkan deleting file makalah.txt from 192.168.1.1 dari komputer klien ke server. File makalah.txt telah berhasil di delete atau dihapus. Deleting file makalah, saya ulangi, deleting file makalah.txt successfully, atau penghapusan file makalah dari komputer klien menuju server, atau makalah dari file server telah berhasil dihapus melalui komputer klien successfully. Artinya makalah yang sudah berhasil terhapus. Lalu kita cek kembali apakah makalah tersebut berhasil tidaknya terhapus itu. Perlu kita pengecekan ulang dengan cara memasukkan perintah yang sama. Itu untuk mengecekkan file-filenya kita masukkan perintah dir, perintah dari dir kita masukkan untuk mengecekkan ulang. Masukkan dir ini enter. Nah sekarang kan sudah berhasil terhapus. Listing FTP dicari from 192.168.1.1, beginilah hasil file-filenya. Pada perintah sebelumnya kita telah menambahkan makalah.txt. Sekarang kita sudah berhasil menghapus dari file tersebut, file makalah.txt sudah berhasil terhapus melalui perintah dir dari sisi komputer klien ke komputer server, begitu. Ya beginilah tampilan praktikum kita jelas tentang pengenalan yaitu FTP server, file transfer dan protokol server dari sisi aksesnya dari sisi komputer klien ke komputer server. Nah langkah ini bisa juga kita tirukan atau kita coba dari komputer lainnya, misalnya dari komputer PC 1 atau dari PC 2. Kita taruhnya ya IP addressnya terlebih dahulu diaktifkan atau dikonfigurasikan. Langkah-langkahnya sama. Untuk praktikum ini jelas saja kita bisa bebas menggunakan PC berapa yang mestinya kita buat di sini. Kita kebetulan ada 3 PC dan 1 server. Kita bisa menambahkan 4 PC, 5 PC, 6 PC dan 7 PC tergantung kreativitas kita masing-masing. Dan untuk praktikum ini apabila ada yang kurang paham silahkan bertanya kepada Pak. Insya Allah bisa melalui WhatsApp atau melalui aplikasi lainnya atau di Google Classroom sendiri boleh. Dan untuk praktikum ini adalah pengenalan dari FTP server melalui aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, aplikasi ini. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan praktikum lagi melalui aplikasi melalui Microsoft Windows 7, praktikum FTP server melalui Microsoft Windows 7 dan melalui itu aplikasi Debian. Artinya pakai FTP server sudah insya kita akan instalkan di Debian. Dan kepada anda sekalian, beginilah tampilan pembelajaran kita, yaitu memperagakan atau memperkenalkan FTP server melalui Cisco Packet Tracer. Mudah-mudahan dengan belajar ini kita bisa menambahkan sedikit wawasan kita, semoga bermanfaat bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain.
karena sebaik-baik kamu, kata Rasulullah, yaitu bermanfaat bagi diri kamu sendiri dan bermanfaat bagi orang lain. Sekian pembelajaran kita. Oh ya, sebelum pembelajaran ini berakhir, atau Anda sudah memahaminya, barangkali sudah mempraktekkannya, silahkan Anda pahami terlebih dahulu bagi yang belum paham. Dan sebelum akhiri pembelajaran ini, silahkan relax terlebih dahulu, baik itu dalam segi pembelajaran kita. Sebelum mengclose pembelajaran kita, relaxkan dulu pikirannya, tenangkan hati, tenangkan pikiran, dan berdoa semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Sekian Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.